secara berkala, tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kami partai politik menyampaikan kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Semua yang disampaikan oleh Pak Ketum Partai Golkar adalah kesepakatan bersama dan tentu PKB mendukung sepenuhnya. Satu garis bawah saja bahwa PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan. Saudara, demokrasi kita sudah 5 kali pemilu, mestinya semakin hari semakin baik, bukan mundur lagi gitu. Dan tahapan-tahapan sudah berjalan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat itu dalam demokrasi sudah pernah diuji di MK pada tahun 2008. Dan MK memutuskan proporsional terbuka. Hal-hal yang terkait dengan kepentingan bangsa, kedamaian masyarakat tentu akan menjadi prioritas selama kami dalam menghadapi pemilu 2024, sehingga hari ini pertemuan di antara 8 pimpinan parpol juga saya kira juga akan membawa kesejukan buat masyarakat, karena ternyata kami bisa duduk bersama menjelang pemilu yang dianggap sebagai tahun politik, sebagai tahun yang biasanya sudah terjadi tensinya sudah naik, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa duduk bersama. Jadi tentu saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketum Golkar yang menginisiasi pertemuan pada hari ini. Saya kira itu saja. Airlangga ungkap hasil pertemuan dengan PKB hingga PAN. 8 parpol tolak pemilu proporsional tertutup. Sebanyak 8 partai politik di Indonesia sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup Minggu 8 Januari 2023. Keputusan tersebut disampaikan setelah elit partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu ini. Adapun para elit parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saiku, kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sementara itu dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elit parpol dan menyatakan sikapnya. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya bersama 7 parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Menurut Airlangga, 8 parpol yang sepakat ini memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Kemudian Airlangga menyebut sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2008. Lebih lanjut, Airlangga kembali membacakan sikap parpol terhadap wacana pemilu proporsional tertutup. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ada kemungkinan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Hasyim mengatakan aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di MK. Adapun sistem pemilu proporsional tertutup, kemungkinan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai dan bukan calon legislatif. Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif. Dilansir Kompas TV, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partainya mendukung sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum atau pemilu 2024. Prabowo Subianto menilai sistem yang telah diterapkan saat ini lebih demokratis. Prabowo Subianto menjelaskan melalui sistem proporsional terbuka, kemungkinan dalam satu partai di satu daerah, pemilih memiliki 6 calon legislatif dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mewakili pemuda, ulama, buruh, hingga petani. Namun bila sistem proporsional tertutup, kata Prabowo, hanya partai politik yang menentukan siapa kader yang ditunjuk menjadi caleg.
Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem, yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya. Sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif